Up Radio 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Upmania. Kembali lagi saya Santi Rosali bersama Anda di Titik Berangkat setiap hari Jumat selepas Up News jam 11. Kita akan belajar bersama dengan Kang Fuad Adi. Beliau adalah founder dari Cycle Institute dan juga penulis buku, salah satunya adalah buku Estri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita menyapa beliau yang saat ini kebetulan masih ada di jalan tetapi istiqomah menyapa kita setiap hari ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sambil di jalan. Wah. Menuju dari titik ke satu titik. Oke. Luar biasa. Bisa terus berjalan. Ya. Baik Kang, hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jenengan sangat cerah banget, secerah cuaca di Semarang hari ini karena memang di luar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semoga merepresentasikan suasana hati. Wah, mantap. Baik, hari ini kita akan mengambil satu tema belajar ikhlas dalam segala hal. Ya. Ini aja. Simbang Raya aja apa. Bicara soal ikhlas memang ya, tidak mudah yang dilakukan seperti yang diucapkan. Tetapi jika itu sudah menemukannya, maka tidak ada timbang-timbang apapun, ikhlas ya loss aja, begitu ya. Baik, Kang Fuad, kita dengarkan dulu ya satu ilustrasi dari Kang Fuad ya tentang bagaimana belajar ikhlas dalam segala hal ini. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Memberikan atau mengorbankan dari yang kita miliki untuk sesuatu yang tidak ada timbal balik langsung kepada kita bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Merelakan yang kita punya untuk sebuah keadaan yang tidak ada pedulinya terhadap diri kita bisa jadi sebuah keputusan yang berat untuk kita lakukan. Saking sulit dan beratnya, kita butuh waktu untuk meyakinkan diri, bahkan sampai bertahun-tahun, hingga kita benar-benar bisa mewujudkannya. Pada mulanya, berat sekali memang mau mengambil tanggung jawab yang sesungguhnya bukan tanggung jawab kita sendiri. Tetapi ketika kita terus mau berdialog dengan diri kita, mengajak bicara untuk melihat pada ruang lingkup, dampak, dan tujuan atau kepentingan yang lebih besar lagi, saat itulah diri kita diuji. Apakah hidup kita, apakah yang kita miliki hanya akan selalu diperuntukkan untuk ego kita sendiri. Sementara kita dihidupi oleh keberadaan semesta yang mencukupi seluruh kebutuhan kita. Seperti yang kami alami baru-baru ini. Setidaknya kami butuh waktu 10 tahun untuk bisa lolos uji hal tersebut. Ada sepetak tanah persis berhimpit dengan rumah kami yang berdasarkan master plan perumahan kami. Sisa tanah tersebut oleh pengembang diperuntukkan untuk sebuah taman. Tapi hingga 10 tahun kami berada di situ, taman itu tidak pernah terwujud. Sepanjang waktu itu pula, tanah itu tidak selalu terawat dengan baik. Pernah beberapa waktu tetangga saya mencoba merawat, menanami beberapa pohon, tetapi tidak cukup tertata dengan baik. Dan saat tetangga saya itu pergi tidak di situ lagi, tanah di samping rumah saya itu menjadi kembali penuh belukar dan tidak enak dipandang. Beberapa binatang melata seperti ular bahkan sempat menjadi penghuninya di situ.
Sementara karena posisi tanah yang di ujung sudut tidak menjadi perhatian lingkungan sekitar kami. Pijakan lingkungan pun cenderung untuk membiarkan saja. Situasi ini membukakan mata dan pikiran kami. Kenapa tidak kami saja yang merawatnya? Ketika pada akhirnya kami diberi rezeki untuk bisa menempati rumah yang didekatkan dengan tanah tersebut, bukankah itu sebuah anugerah? Tanpa harus membeli, kami bisa menikmatinya. Saat kami bisa menikmatinya, kenapa kami tidak berterima kasih dengan merawatnya? Sejak saat itu, kami pun dimudahkan untuk bisa mewujudkan taman di sebelah rumah kami. Dan hari ini kami banyak dihadiahi keriangan anak-anak yang nyaman bisa bermain di sebuah taman yang diimpikan. Belajar ikhlas dalam segala hal. Jadi kemarin waktu si Arya Dede itu di situ ya, Tang ya? Halo. Halo, Mbak. Ya. Iya. Sudah bisa, ya, sudah bisa ya. Posisinya enak banget ini, sudah di jalan ya. udah jalan. Iya, gimana Pak? Iya. Jadi ini tanah di sebelah rumah yang kemarin waktu Arya Dede itu berarti di situ, Kang? Di tempat itu? Iya, betul. Jadi tiba-tiba merasa memiliki hak pakai meskipun tidak memiliki hak punya. Alias merawatnya gitu ya. Gerah. Gitu. Tapi itu memang ya apa ya. Dan ya sebetulnya tidak pernah disangka juga bahwa dia hadir benar-benar saat dibutuhkan. Gitu. Saat kemudian kita harus banyak di rumah, saat kemudian kita tidak bisa banyak kemana-mana, ada satu ruang yang semacam dipersembahkan gitu. Nah, itu yang ya tiba-tiba menjadi terjadi sendiri gitu loh. Dulunya juga tidak berniat kan bahwa untuk apa, yang penting saya sampaikan ke istri saya, sudahlah kita niati ini kita merawat alam sajalah gitu. Entah apapun nantinya gitu kan. Percaya aja lah kalau kita bersahabat dengan alam, insya Allah juga alam ada pengertiannya sama kita. Ya alhamdulillah sampai hari ini ketika tetangga main ke situ, suasana itu kan menjadi agak beda. Artinya ada kehangatan, saling sapanya itu juga menjadi lebih dari dalam gitu kan. Anak juga lebih banyak gembira. Yes, itu bonus-bonus saja lah menurut saya yang tidak kita rancang. Tapi alhamdulillah itu dihadirkan di situ. Ya. Semoga sih terus bisa menjadi penambah syukur aja gitu. Oke. Gitu sih. Nah, Kang, idealnya ya bicara soal ikhlas memang sudah lakukan sajalah. Tidak ada apa ya reward yang kita harapkan. Tetapi tadi saya sangat suka banget dan menggarisbawahi ketika kita bersahabat dengan alam, maka alam akan bersahabat juga dengan kita. Bagaimana ini menempatkan semua hal, bahkan ya, mungkin kita bersahabat dengan masalah, nanti masalah akan datang sekaligus juga dengan solusinya. Gimana nih Kang, bertemu dengan segala sesuatu dengan kepasrahan ya? Saya nggak tahu apakah kata itu tepat atau kurang, karena saya memang terbatas dengan kata-kata Kang. Kalau saya sih berpikir simpel, tapi ini sih memang butuh sebuah keyakinan sendiri ya, keyakinan bahwa
selain pencipta, maka semuanya menjadi makhluk. Ketika kita menempatkan sama-sama ini, saya dengan tumbuhan, dengan alam, kan sama-sama makhluk. Artinya di mata sang pencipta sebetulnya posisi kita menjadi sama gitu. Nah, kalau kemudian kita berada dalam posisi sama, yang terjadi kita mengagungkan dan membuat makhluk sesama makhluk itu menjadi sesuatu yang tempat bergantungnya kita, menjadi satu muara dari seluruh amal baik kita, maka menurut saya menjadi salah tempat gitu. Karena ini harusnya sejajar aja ya, bahwa kita sama-sama menciptakan sebuah harmonis, bahwa kita berkedudukan sama, itulah kita membuat relasi yang itu harmonis saja dengan alam gitu. Bukan untuk sebagai ujung dari setiap tujuan kita. Nah, termasuk ketika kita berlatih ikhlas gitu ya, bisa jadi yang kita lakukan itu memang kepada makhluk, atau kita berbuat baik kepada sesama manusianya. Nah, tidak salah sih ketika saat kita menjumpai teman, menjumpai seseorang yang kesusahan lalu kita bantu gitu. Level ini pun berangkat kita bisa jadi memang karena kita melaksanakan perintah untuk menolong, ya kita tolong. Ini kan satu keimanan, satu ketaatan yang memang diperintahkan oleh Sang Pencipta, sesama manusia, sesama alam itu untuk saling menolong. Nah, waktu itu dilakukan akan baik-baik saja, karena kita menjalani atas perintah. Yeah. Di sisi lain, yang kemarin juga saya ceritakan, mungkin tiba-tiba dari apa yang kita tolong itu, yang tadinya kesusahan, kemudian satu kondisi tertentu berbalik arah, dia menjadi tidak menyukai kita. Nah, apakah kemudian itu membuat pengaruh terhadap diri kita kan? Tapi tidak masalah. Ada level ikhlas yang di situ. Setidak-tidaknya perbuatan baik itu sudah pernah dilakukan. Nah, ada lagi yang mungkin, dan ini juga tidak salah, ketika kita melakukan sesuatu tidak demi manusia atau demi makhluk gitu. Saya berbuat baik sama Mbak Santi, bisa jadi saya karena mengharap nanti Mbak Santi juga berbuat baik kembali ke saya misalnya. Itu juga tidak salah. Lalu ketika tiba-tiba Mbak Santi tidak senang dengan saya, bisa jadi saya menjadi tidak senang juga dari Mbak Santi. Nah, ada, atau saya tidak pedulikan itu, Mbak Santi mau senang mau enggak, yang penting saya berbuat baik, saya bisa sama Mbak Santi, toh saya akan mendapatkan pahala, gitu kan? Sama aja kan? Sah juga kan orang begitu mendapatkan pahala. Dan nanti saya akan mendapatkan surga meskipun saya tidak disenangi oleh Mbak Santi dengan apa yang sudah saya lakukan, nggak apa-apa. Tapi di sisi lain sebetulnya, ketika saya mengharapkan pahala itu juga saya sedang memikirkan diri saya sendiri, ya kan? Apa yang saya lakukan sebetulnya untuk diri saya, karena dengan saya berbuat baik, maka saya mendapatkan pahala. Saya akan mengumpulkan berpundi-pundi pahala yang itu akan menjadi jalan saya ke surga. Ya tidak apa-apa. Jadi saya sedang tidak mengharap terhadap makhluk, tetapi saya ya bisa jadi semacam mungkin ada nilai transaksinya lah ya. Maksudnya gitu. Pola. Saya bisa dapat pahala, gitu. Nah, itu di level kedua lah, gitu. Tidak kepada makhluk, tapi kepada Tuhan. Kita bertransaksi. Pada yang level ikhlas itu sudah tidak berpikir apa-apa, sudah tidak bercampur apa-apa. Mau dikasih surga kayak, mau dikasih neraka kayak. Yang penting saya ini diciptakan untuk Tuhan dengan seluruh perangkatnya. Sudah, ketika saya berbuat baik itu bukan saya, yaitu semata-mata mangsaan Tuhan gerakan saya untuk berbuat baik.
itu tidak akan saya akui sebagai perbuatan baik saya. Tentu ini yang berat. Di tengah-tengah itu ada juga sih, misalnya saya yang mudah ya, beribadah itu sebagai bentuk syukur, misalnya. Kan juga. Ya. Apakah kemudian saya akan mendapatkan balasan atau tidak, peduli amat. Tapi ya sebagai wujud cinta saya gitu. Samalah misalnya nggak santri sama anaknya gitu, apakah nanti ketika memberikan sesuatu, memberikan perhatian, ada situasi tertentu yang itu tidak menuntut balas gitu. Ya ada level semacam itu, dan ini tentu butuh proses, butuh selesai, dan tidak mudah ya. Tapi ikhlas yang paling murni adalah bagi saya yang tidak ada niatan lain kecuali lillah, itu istilahnya. Itu yang. Oke. Dan ini ada tingkatan-tingkatannya memang ya, Mas Fuad ya. Iya. Oke, baik. Kita menyapa Mbak Anissa Hadil, Mbak Anissa Adil. Barokawah Pak Haji. Wah, terima kasih Mbak Anissa ya. Amin. Oke, Kang, ini sepertinya sudah ada yang mengirimkan pertanyaan di WhatsApp. Kita langsung menyapa saja. Oke, baik. Dewi Hasanah, selamat pagi. Apridio, selamat pagi. Titik berangkat. Saya Dewi dari Salatiga. Saya ingin bertanya, Pak. Bicara soal ikhlas, kan memang tidak ada yang tahu kita ikhlas atau tidak. Itu adanya dalam hati kita. Kalau misalnya kita pernah melakukan sesuatu kebaikan untuk orang tersebut, dan ternyata di balik itu orang itu selalu menggunjing kita. Salahkah kalau saya sedikit menyesal melakukan kebaikan kepadanya? Oke, Dewi, thank you. Salah atau benar itu adalah urusan yang berwajib. Nggak salah. Itu menandakan bahwa Mbak Dewi masih manusia gitu. Iya, iya. Masih normal. Menyesal, ya masih normal. Itu manusia. Karena dan itu menjadi sinyal kan. Kalau saya ketika begitu, saya akan kembalikan ke diri saya sendiri sih. Kan sudah. Menyesal itu menjadi pengingat bagi saya. Apakah memang penyesalan ini menjadi sebuah pilihan tepat gitu, ketika saya sudah berbuat sesuatu terhadap seseorang, atau ini bisa jadi pembelajaran bagi saya untuk tidak mengulang dari sebuah penyesalan itu, tapi bukan menghentikan untuk berbuat baiknya. Harapannya sih bisa begitu, ya kan? Atau sebaliknya ketika kemudian tiba-tiba ada orang berubah, karena bisa jadi saya akan pelajari apa yang membuat orang itu membuat saya menyesal itu apa sih, kan gitu. Jadi ya berikutnya, mungkin saya tidak pas ketika ada orang berbuat baik kepada saya, kemudian saya justru membuat orang itu menyesal. Ketika saya mengalami penyesalan, saya bisa belajar untuk tidak melakukan itu. Mungkin itu menjadi pengingat di situ. Nah, jadi dan ini uniknya gitu. Saat apakah saya itu bisa menerima penyesalan ini kan juga menjadi sebuah kebutuhan tuntutan tersendiri. Karena saya nggak menerima menyesal gitu. Nanti kalau saya tidak menyesal, saya menjadi lebih hebat nih. Saya hebat nih. Meskipun begitu, saya tidak menyesal loh. Nah, tidak menutup kemungkinan. Justru karena menyesal kemudian itu menyadarkan saya masih manusia. Oke. Kalau saya tidak menyesal, yang muncul bisa jadi kemudian merasa diri ini lebih gitu. Lebih dari sebagai layaknya manusia. Aku sudah dewa ini. Karena meskipun dia pantas untuk saya sesali, saya tidak menyesal. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan menggusur saya. Jadi memang
ada hal-hal yang itu batasnya sangat tipis gitu. Ya. Dan gitu sih, menurut saya sih gitu sih. Iya. Jadi batasan itu nyaris tidak terlihat barriernya ya, Kang ya, Iya. antara yang bermakna beda tetapi diucapkan hati-hati juga ya, ini kesalahan dan kesalehan gitu ya. Baik, Dewi, terima kasih ya. Masih normal ya sebagai manusia biasa, ada penyesalan. Kemudian tadi di awal juga Kang Fuad sudah menyampaikan bahwa tidak semua orang itu adalah menerima kita apa yang kita inginkan ya, atau menyukai kita. Jadi ya begitulah hidup. Wow, kayaknya ya. Baik, Kang, ini sudah ada di bawah lagi bertanya, nama saya Nizam. Saya seorang mahasiswa. Yang ingin saya katakan adalah sering sekali saya dimarahin sama orang tua dan beliau selalu mengungkit tentang bagaimana jasa-jasa beliau. Apakah ini tanda-tanda orang tua nggak ikhlas ya merawat saya? Wow. Iya, jangan berprasangka dan berapriori. Nah, oke, silakan Kang. Iya. Kalau saya merefleksikan diri sebagai orang tua, belum tentu bahwa itu sebagai ekspresi ketidakikhlasan. Ya, ketika saya melakukan saat itu, gampangnya saya memberi sesuatu atau kemudian totali menyekolahkan dan seterusnya. Nah, apakah itu bukan sebuah keikhlasan? Waktu itu, ya sudah. Kalau misalnya ikhlas itu adalah terhadap sesuatu yang saya lakukan, saya tidak berharap bahwa kemudian akan membalas sama dengan itu. Nah, bisa jadi pengungkitan itu lebih sebagai pengingat kepada si anak gitu. Ketika saya merefleksikan sebagai anak, misalnya, ya seluruh orang tua saya pun kadang mengingatkan begitu. Ini bisa jadi sebuah pengingat. Pengingat bahwa bagaimana sih posisi kita itu seharusnya ketika seseorang berbuat baik, ya balaslah dengan sebuah kebaikan. Atau itu hanya menjadi pengingat bahwa proses kita ini tidak bisa loh kita lepas dari orang lain. Saya sih lebih menempatkannya semacam itu. Jadi belum tentu bahwa itu sebuah ketidakikhlasan, tetapi saya bisa menerima itu sebagai sebuah pengingat. Kan kita bisa menempatkan. Ya. Akan lebih baik kalau kita membalas dengan kebaikan. Itu bagi saya. Tapi di sisi lain bahwa kita tidak bisa sendiri. Sampai hari ini siapa tadi namanya bisa menjadi mahasiswa, bisa bertumbuh, itu ada orang tua loh di balik itu. Iya. Gitu loh. Bahwa kita tidak bisa tumbuh sendirian, kita bisa hidup sendirian. Gitu. Iya. Kalau bagi saya akan lebih menerima di situ. Itu barangkali kamunya agak bandel kali Zam, jadi orang tuanya harus ini ya kembali mengingatkan. Semoga saja ini menjadi proses ya, kamu bisa belajar bagaimana menempatkan diri menjadi anak yang memang menjadi kadang-kadang gitu ya, orang tua pengen berharap banyak tetapi anaknya nggak nangkep itu, sehingga kata-kata mungkin yang keluar itu ketika marah itu seperti itu. Terima kasih Nizam. Dan Kang Fuad, memang bicara soal ikhlas itu tahapannya tadi kalau secara level ada. Nah ini apa sih Kang yang membuat kita itu seperti orang yang terus berada di level itu? Apakah memungkinkan kita ini harus melakukan itu terus sehingga nanti bisa menjadi sebuah karakter ya? Yang ya kita nggak pernah memikirkan deh bagaimana penilaian orang, yang penting kita baik. Nah itu agak susah ya memang Kang ya? Yang pasti itu hati manusia itu selalu berubah-ubah, itu udah pasti. Oh bun. Ya, kan? Nah, hanya bagaimana
perubahan itu disadari, lalu kita tidak terjebak pada situasi yang tidak kita kehendaki. Gitu. Nah, iya kan? Proses itu tentu akan, misalnya gini aja deh. Hari ini misalnya, hari ini ada tangga atau ada jamaah pengajian yang memberitahukan, mengajak untuk berdonasi, ya. Berdonasi. Muncul kan sekarang lagi tren juga kan model begitu di WA grup, kemudian si A 100.000, si B 100.000. Nah, tiba-tiba saya 100.000, saya tak 500.000 lah, gitu kan. Oh iya. Nah, ya kan, ini akan sangat banyak beragam. Apakah kemudian 500.000-nya itu memang itu keluar dari sepenuhnya, saya mampu segini, saya berniat segini, sudah. Ya kan? Atau ya untuk biar saya lebih gagah, bisa jadi kan begitu. Iya. Atau ini untuk memotivasi yang lain. Biar tidak hanya 100.000 nih, yang lain juga biar. Nah, beragam niat ini kan yang tahu tentu dari masing-masing pihak itu. Saat itu mungkin cukup kan waktu memberi, saya ikhlas saja nih, saya memberi 500.000, ya kan? Ikhlas saja waktu itu hati saya saat itu. Tapi begitu melihat yang lain ada 100.000 dan 1.000, sampai kemudian penutupan batas donasi, ternyata tidak ada yang melebihi saya nih. Waktu memberi itu bisa jadi ikhlas, sudah tidak berpikir masalah. Begitu melihat rekap itu bukan tidak mungkin kan, kemudian saya berbangga diri. Wah, ternyata aku yang paling banyak. Aku nih yang paling banyak. Jadi berubah lagi. Nah, atau menyesal ini ya? Dinamika ini kan, balik aja gitu. Iya. Nah, dan ini paling halus sebetulnya, yang halus. Kalau kita riya, itu bisa dilihat oleh orang. Iya. Riya itu berpamer sedekah. Oh, saya memberikannya ketika orang banyak, saya memberikan sehingga orang banyak menyaksikan. Itu bisa terlihat, iya kan? Tetapi ada yang lebih tersembunyi. Ketidakikhlasan yang tersembunyi ini siapa yang tahu? Jadi, saya kayak tadi kasusnya. Tiba-tiba saya merasa bangga diri. Orang lain nggak tahu. Waktu memberikan, orang lain nggak ada yang tahu nih, ya kan? Atau bahkan, nah, yang lebih bisa jadi gini. Saya memberikan, kemudian sama panitianya saya bilang, jangan tulis nama saya ya, tulis aja hamba Allah misalnya gitu. Nah, kan orang nggak ada yang tahu nih. Itu semua orang nggak ada yang tahu. Tapi saya tahu, wah, hamba Allah ini cuma aku nih, karena satu-satunya yang memberi 500.000. Wah, kan gitu. Orang lain nggak tahu hamba Allah ini siapa, ya kan? Tetapi ternyata itu menyerang diri kita sendiri bahwa kita menjadi paling bangga nih. Wah, itu bukan tidak mungkin. Gitu. Iya. Disitulah semakin hati manusia itu selubungnya memang menjadi tipis-tipis. Gitu. Hal yang tersembunyi ini justru yang kadang itu berdampak lebih. Iya. Kalau Jadi kita pamer orang tahu. Ini betul. Gara-gara. Ini yang bahaya ya Kang ya. Dan itu mestinya tadi titik berangkatnya ikhlas bisa berubah ya. Ketika melihat hasilnya, wah berarti aku ini paling lumo gitu ya. Paling keren. Besar soalnya gitu. Wah, keren. Kang, karena ini waktunya untuk segera Jumatan. Apa yang mau disampaikan di akhir perbincangan kita dengan belajar ikhlas dalam segala hal ini, Kang? Menjaga niat. Menjaga niat ini menjadi penting untuk selalu menjadi pengingat kita dalam melakukan sesuatu.
kalau kita tidak berharap, itu berharap kepada orang kita lebih mudah. Tapi tidak mengharapkan dari keinginan kita sendiri, ya itu mungkin akan lebih sulit. Jadi kalau ya sering kita belajar surat Al-Ikhlas itu tidak menyebut kata ikhlas, tapi di situ adalah pengakuan atas keesaan Tuhan, keesaan Allah di situ. Jadi puncaknya itu di situ. Ya. Ketika bicara soal ikhlas, kita sudah tidak ada lagi, amal kita sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Tuhan. Menurut saya gitu. Ya. Sehingga yus, kita akan lebih ringan. Meskipun ya prakteknya abot sih memang. Oke. Baik. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu ya, dalam titik berangkat itu kita ada buku estri yang kita bagikan setiap minggu satu orang. Dan kali ini kita berikan kepada Dewi Hasanah. Yang lain minggu depan mungkin bisa bergabung ya, dan siapa yang beruntung nanti kita akan berikan kepada Anda. Dewi Hasanah, silakan untuk bisa melengkapi diri Anda untuk menghubungi Up Radio ya, apakah mau dikirim atau diambil, silakan. Kang Fuad, terima kasih banyak, jaga kesehatan, sukses selalu, salam untuk keluarga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.